Halo halo, senang sekali nih ketemu di akhir pekan, cuacanya cerah dan, Ya, suasananya juga tetap berisik tapi persoalannya malah makin berisik nih, Bung Roky. Karena ini persiapan untuk, aksi, 11 April ya, kelihatannya ini bakal rame walaupun mereka mengklaim hanya yang dilaporkan itu kurang lebih 1.000 orang, tapi banyak yang memperkirakan ini bakal lebih dari 1.000 orang dan saya menangkap itu ada kekhawatiran dari pemerintah soal gerakan 1 April itu nanti, gerakan 11 April. Kenapa? Karena Pak Wiranto kemarin justru mengundang BEM Nusantara gitu untuk bertemu. Kemudian di media sosial banyak sekali penggembosan, dilakukan aksi penggembosan dan kemudian mulai mencari kambing hitam gitu. Yang dicari kambing hitam sekarang kami seperti biasa. Dan kemudian ketua DPD Lanyala Mataliti sebagai otak dari mahasiswa. Saya kira mahasiswa mereka semua punya otak gitu, jadi nggak perlu ada otak di balik otak gitu ya. ya, itu pentingnya kita pahami bahwa mahasiswa itu adalah kumpulan otak, bukan kumpulan dengkul. Jadi kita paham bahwa kalau ada mahasiswa yang eh, terbujuk oleh kekuasaan, maka dia artinya nggak punya otak. Kan nggak mungkin otak mahasiswa itu dikuasai oleh kekuasaan. Selalu kita tahu bahwa daya tahan bangsa ini ada pada kalangan muda mahasiswa. Mulai dari Sumpah Pemuda, para mahasiswa yang ada di Belanda bikin perhimpunan Indonesia lalu ekspor pamflet-pamflet dalam bentuk walaupun kadang-kala 3 bulan baru nyampe karena mesti pakai kapal laut. Tapi inspirasi itu selalu datang dari sejarah dan nggak ada misalnya mahasiswa yang nggak ngerti bahwa sejarah bangsa ini adalah sejarah perjuangan anak muda kan itu intinya tuh. Jadi kalau Pak Wiranto ngumpulin mahasiswa itu ya bisa kita tahu lah apa reputasi Pak Wiranto dari zaman awal itu yang dianggap sebagai orang yang selalu paham cara untuk bukan memecah belah sebetulnya, membuat counter issue. Itu kan Pak Wiranto punya keahlian itu. Termasuk dulu tiba-tiba ada PAM Swakarsa berhadapan dengan mahasiswa. Mahasiswa bingung dari mana orang mulai teliti. Jadi reputasi Pak Wiranto 98 ini ya, waktu 98. 98 ya, ya, ya. dicatat oleh sejarah. Dan Pak Wiranto berhak untuk lakukan itu karena dia adalah aparat presiden. Yang agak mengejutkan adalah akhirnya Wiranto turun tangan. Kan selama ini yang ngoceh-ngoceh kan ya bahkan udah sampai ke Pak Muldoko nggak berhasil juga tuh membujuk mahasiswa. Akhirnya Wiranto. Nah kalau Wiranto turun tangan itu artinya ada kecemasan luar biasa tuh. Dipanggil lagi jagoannya akhirnya datang gitu. Tetapi ini era udah berubah dan Pak Wiranto mesti paham bahwa kalau misalnya mahasiswa-mahasiswa itu dipanggil oleh Pak Wiranto dengan atas nama BEM Nusantara yang memang seringkali kita tahu dibiayai oleh kekuasaan. BEM Nusantara ini juga dia nggak mau nunjukin wajahnya tuh. Begitu muncul di televisi, pulang ke rumah ya dijewer sama emaknya tuh. Emaknya bilang ngapain lu ada di sana, teman-teman lu ada di jalan. Jadi nggak bisa itu. Di BEM Nusantara juga dia nanti jadi pragmatis kan. Karena dia pasti lebih takut pada emak-emak yang menyuruh dia demonstrasi ikut teman-temannya daripada ngikutin konferensi pers di istana. Begitu ada mahasiswa di istana konferensi pers, semua orang menganggap itu pulangnya pakai amplop pas itu. Itu buruknya tuh. Tapi udah sejarah selalu begitu. Ada aja pengkhianat. Tapi saya percaya bahwa bahkan BEM Nusantara di mungkin 24 jam ke depan dia akan berbalik arah tuh. Karena dia akan malu kalau ketahuan bahwa amplop ngapain tuh. Sementara emak-emaknya itu menganggap bahwa Anda itu anak gue, perjuangan itu di jalan bukan di istana. Kira-kira begitu. Ya. Gambaran psikologi publik hari ini. Ya, saya percaya itu karena kalau saya baca-baca, karena saya penasaran nih BEM Nusantara ini siapa sih gitu. Saya baca-baca kebanyakan memang dari kampus-kampus kecil gitu ya, dari kampus swasta kecil. Jadi dan kita tahu profilnya seperti apa dan mereka inilah yang sekarang ini saya kira paling menderita dari kebijakan pemerintah kan. Betul. Jadi istana membaca, mereka yang bisa dibeli justru datang dari kelas yang ya sebut aja kelas bawah yang sebetulnya kena efek buruk dari kebijakan Jokowi. Lalu mau dibujuk. Jadi semacam BEM yang dikasih BLT kan itu intinya kan. Jadi kalau namanya BEM itu dia mesti ada dalam satu kesepakatan dengan teman-temannya. Jadi kalau ada yang nyimpang dari situ lah dianggap ya pengkhianat. Kan kasihan nanti kan dicatat oleh teman-temannya. Oh ini anak BEM yang dapat BLT itu. Nama di kampus namanya BEM mana? BEM BLT itu. Jadi sekali lagi posisi kita adalah berupaya untuk menerangkan pada publik bahwa kekuasaan selalu punya kemampuan membujuk, uangnya banyak. Dia kuasai media massa.
Sama juga nanti akan ada TV atau koran BLT itu karena nggak mau beritakan kegiatan BEM SI, BEM seluruh Indonesia tuh. Kan begitu banyak kita lihat kejadian kemarin pemanasan. Kita tahu mahasiswa tuh selalu bikin pemanasan tuh buat nguji kekompakan, nguji disiplin di jalan itu, lalu dengan semangat yang sama begitu berhadapan dengan Pak polisi, mereka hormati polisi karena sama-sama bertugas, mereka balik, tapi mereka akan coba terus. Jadi ini BEM yang benar begitu tuh, bukan BEM yang dibujuk-bujuk. Jadi kita paham bahwa 2 hari lagi itu akan ada desakan yang absolut karena nggak ada keterangan yang datang dari presiden kan. BEM ingin presiden itu ucapkan sesuatu, tapi mau ngapain lagi kalau ini konyolnya kekuasaan nggak bisa mengolah sejarah atau ingatan publik. Begitu Pak Wiranto muncul, itu dua isu langsung beredar. Bahwa Pak Wiranto ahli di dalam mengorganisir BEM tandingan. Yang kedua, Pak Wiranto muncul artinya Presiden Jokowi udah cemas, sehingga mesti turunkan seseorang yang betul-betul punya reputasi dalam mengatasi keadaan. Yang ketiga, saya tambahkan yang ketiga, Pak Wiranto selalu gagal untuk mengamankan situasi, dan jangan-jangan orang bilang justru kalau Pak Wiranto yang ngumpulin BEM bisa terjadi 98 tuh Pak Wiranto gagal mengendalikan massa di Jakarta. Jadi jangan ingat-ingatin itu ya. Saya cuma mau coba kasih tahu bahwa filenya masih banyak loh di mana Pak Wiranto gagal mengendalikan massa. Itu intinya. Ini bukan provokasi, ini analisis. Jangan sampai kita dituduh lagi sebagai agen provokator. Padahal saya tiap hari memprovokasi mahasiswa dengan pikiran, yaitu kasih kritik. Ya. Nah, soal kemudian mencari otak, menuding ada otak atau dalang di belakangnya dan sebagainya, ini kan juga pakem lama gitu yang sudah gampang dibaca gitu oleh publik ya. Ya tiba-tiba ada nama kami ke AMI yang dipimpin oleh Gatot Nurmantio di Jambi segala macam, lalu beredar 2 orang tokoh kami, Jumhur Hidayat sama Gede Siana itu tiba-tiba dianggap sebagai dalang. Jadi terlihat ketika Jenderal Gatot diam-diam maka dianggap bahwa dia lagi menjalankan sesuatu. Demikian sebaliknya, Pak Lanyala justru adalah anggota DPD yang memang harus mengucapkan kritisisme dan membackup gerakan mahasiswa sebagai gerakan koreksi, justru juga dituju sebagai dalang. Dan dengan sendirinya lah dia dalang, karena dia memang DPD tahu keadaan ekonomi. Jadi dalang yang bagus sebetulnya, bukan dalang yang buruk. Dan mahasiswa itu selalu cari patokan pada hal-hal yang masuk akal. Keterangan Lanyala itu masuk akal karena dianggap bahwa tuntutan mahasiswa yang masuk akal kok. Jadi itu yang terjadi. Nah, sementara saudara Jumhur, kita tahu Jumhur sekarang ketua KSPSI itu, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, punya massa, lalu dianggap bahwa dia akan menggerakkan, karena Jumhur juga dianggap di penjara kemarin karena dianggap menggerakkan massa waktu Omnibus Law. Tapi semua ini kan buatan gitu. Jadi sebetulnya ini intelijen istana nggak punya kapasitas untuk menguji kemampuannya, lalu dengan gampang nuduh aja tuh. Wah, ada 3 tokoh yang sebetulnya jadi penggerak. Itu mahasiswa ketawain, tuh ini ngapain bikin analis begitu. Emang kita nggak punya otak sih, nggak mesti minjem otak-otak orang lain gitu. Jadi sekali lagi begitu. Yang kita maksud sebagai gerakan sosial selalu ada upaya untuk dihalangi. Tapi sering kita terangkan hukum sejarah itu nggak bisa dihalangi. Ya. Karena kalau mau halangi ya lakukan perubahan dari dalam kabinet. Tapi saya kalau melihat situasi saat ini wajar kalau pemerintah itu khawatir dengan gerakan mahasiswa ini, walaupun mereka mengatakan ada cuma 1.000 orang yang akan bergerak gitu. Karena situasi di lapangan yang bolak-balik kita terangkan gitu ya. Situasinya itu kan sebenarnya dalam situasi ini disebut sebagai sudah matang gitu ya, karena kan krisis mendera masyarakat, pendapatan menurun, tapi kemudian harga-harga naik dan pajak juga naik. Itu artinya keadaan di dalam dirinya sendiri itu udah, ya kalau udah matang ya pasti mesti dikonsumsi kan. Jadi kalau keadaan sosial udah matang pasti ya harus dikonsumsi oleh tokoh-tokoh perubahan. Nah, kita tahu bahwa sejarah perjuangan mahasiswa itu selalu mulai dengan keadaan krisis ekonomi dan krisis moral itu. Bukan krisis politik sebetulnya, tuh krisis politik yang bisa diatur di DPR. Tapi DPR pun udah parah cara DPR memperlihatkan moralitasnya tuh. Mulai dengan isu mengganti gorden sekian 100 juta per orang, itu udah pertanda bahwa moralitasnya udah hancur. Dan itu bukan penyebab utama. Penyebab utamanya ada kegagalan presiden untuk meyakinkan publik bahwa dia nggak punya ambisi.
Jadi kalau Pak Wiranto bilang udah nggak usah ngomong-ngomong karena nggak mungkin ada perlu, iya di atas kertas nggak mungkin, tetapi Pak Wiranto lupa bahwa kebulatan tekad diorganisir terus-menerus, abdesi diorganisir terus-menerus, kasak-kusuk di desa-desa kita tahu masih berjalan tuh. Jadi upaya itu yang sebetulnya membuat kita merasa kok istana jadi palsu ya. Presiden Jokowi bilang stop, saya nggak, iya, tapi dia nggak pernah larang relawannya dan staf khususnya untuk melakukan operasi 3 periode. Jadi mahasiswa menganggap Anda bohong semua tuh. Nah, bagaimana menyelesaikannya? Ya di jalan, karena di atas kertas nggak bisa lagi kan. Iya. Ini kemarin dalam perbincangan dengan salah satu tokoh BEMSI ini, mereka menyatakan bahwa mereka nggak mau kalau diundang untuk bertemu Pak Jokowi di istana, karena mereka khawatir nanti waktu itu kalau dipelintir gitu. Jadi mereka maunya kalau bisa ngobrol ya di jalan dan biar masyarakat melihatnya. Tapi saya pesimis dengan Pak Jokowi mau menemui mahasiswa. Kan kita sudah hafal belakang setiap kali ada kegiatan, ada aksi mahasiswa, Pak Jokowi pasti akan ada kegiatan di luar istana gitu. Nah, kita belum tahu. Dulu kita ingat ya waktu itu beliau sampai terbang ke Kalimantan untuk bertemu bebek gitu, ke kandang bebek maksud saya. Nah, sekarang ini kita belum dapat jadwal dari istana. Ini kemana jadwal Pak Jokowi pada hari Senin. Jadi saya kira mungkin mulai besok banyak media akan menyebut judul kemana Pak Jokowi hari Senin nanti. Iya, kemarin kita baru baca riset dari indikator yang dipimpin oleh Burhanuddin Muhtadi itu, kawan kita, yang menerangkan bahwa 62,sekian% rakyat takut mengucapkan suara, takut berpendapat. Tapi itu akan dibatalkan tanggal 11 nanti. Yang takut justru adalah Pak Jokowi untuk menemui mahasiswa kan. Jadi kita tahu bahwa ketakutan itu ada batasnya. Begitu ketakutan itu bisa dianalisis, maka ketakutan itu berubah menjadi keberanian. Selama kita nggak bisa analisis apa sumber ketakutan kita memang takut bicara. Tapi mahasiswa udah tiba pada kesimpulan, dia bisa analisis kenapa publik takut bicara. Oleh karena itu mahasiswa menganggap oke, berdiri di belakang kami, nanti kami yang ucapkan. Jadi rakyat, mama, buruh itu berdiri di belakang mahasiswa karena kemampuan orasi mahasiswa itu melampaui seluruh kecerdasan juru bicara istana tuh, yang asal ngomong. Kita lihat bagaimana lirik dari mahasiswa di jalan itu lucu tapi nyelekit betul tuh. Potong bebek angsa masak di kuali, gagal kalau urus bangsa minta 3 kali, gagal urus bangsa minta 3 kali. Itu kan itu tamparan luar biasa tuh. Dan Pak Jokowi memang minta ditampar karena dianggap bahwa mereka yang mengalukan saya ingin menampar muka saya. Jadi sekali lagi mahasiswa punya kemampuan intelektual, akademis, konsepsional untuk menerangkan keadaan, bahkan melalui lirik yang pendek itu. Pak polisi pasti akan ketawa-ketawa kalau mahasiswa lagi orasi tiba-tiba ada lagu potong bebek angsa tuh. Kan Pak polisi juga ngerti keadaan karena keluarganya juga kena imbas oleh kebijakan dungu dari istana yang dipimpin oleh seorang kepala negara yang memang dari awal benar Ibu Mega, dia cuman petugas partai, dan sekarang petugas partai itu nggak mau tunduk pada orang yang memberi dia tugas, yaitu Ibu Mega. Nah, mahasiswa sekarang akan menganggap bahwa oke, ada ibu besar yang akan melindungi mereka, bukan ibu kota, tapi Ibu Mega. Oke, nah ini menarik karena menyinggung partai politik. Ini sekarang bertambah nih kekuatan partai penolak ini, karena PAN itu rupanya kemarin setelah bertemu di rumahnya Pak Zulhas hari Rabu malam itu memutuskan untuk balik badan gitu ya. Kalau kata Bima Arya sudah tidak lagi akan membahas soal itu. Tapi saya kira ini soal ada trade off juga. Kenapa? Karena reshuffle sampai sekarang juga kagak jelas-jelas juga, dan kasihan juga PAN ini selalu di PHP bolak-balik, udah menyiapkan menteri, sekarang malah ditambah lagi satu wakil menteri, tapi enggak juga ada reshuffle kan. Itu kayak PAN ini selalu posisinya menunggu makhluk yang nggak pernah tiba. Jadi PAN kan bagi Jokowi, PAN apa sih, itu sempalan kecil aja, dibutuhkan nanti dipasang sebagai skrup kecil, tapi objeknya nanti dibikin patah supaya skrupnya nggak bisa masuk. Jadi PAN mestinya ngerti dari awal bahwa ya reputasinya itu nggak pernah dianggap oleh istana cuma pakai doang. Kalau nggak diperlukan akhirnya ngambek lagi itu. Jadi terlihat bahwa sayang tuh Mr. Zul ini kan, Zulhas ini kan teman kita tuh, yang dulu di awal saya kenal sebagai aktivis Muhammadiyah, IMM, yang seharusnya bisa berpikir ke depan strategis lah. Jangan ngerengek-ngerengek lalu tukar tambah lalu sekarang seolah berbalik badan. Ya memang dari awal badannya nggak ada kok. Apa yang berbalik badan?
Enggak, tapi di satu sisi ini kan menunjukkan semakin rapuh lah dukungan. Ada kita mewaspadai terus-menerus gerakan dari 3 periode ini karena meski mereka menyebut itu wacana, tapi realitasnya di bawah kan gerilya jalan terus gitu. Tapi dengan balik badannya PAN ini saya kira soal PKB dan Golkar, apalagi Golkar nih saya kira ini tinggal tunggu waktulah ya. Iya, saya setuju begitu. Jadi balik badannya PAN itu mesti dijelaskan ke publik bahwa mereka betul-betul balik badan karena prinsip konstitusi itu, bukan karena nunggu reshuffle. Dengan cara itu publik kasih poin lagi pada Bang Zul supaya PKB juga ikuti itu. Di belakang layar sebetulnya PKB menganggap bahwa ya udahlah kita mending keluar dari kekuasaan. Tinggal satu kerikil kecil aja tuh yang ditunggu oleh Pak Muhaimin. Jadi saya mendorong supaya ya yang nemuin mahasiswa mending PAN dan PKB itu kan itu yang ingin dilihat oleh publik. Kan publik ingin lihat ada 2-3 partai di kekuasaan yang datang untuk bersama-sama memberi kritik di jalanan tuh. Itu biasanya begitu. Nah, yang paling mungkin adalah PAN dan PKB. Kalau PDIP udah jelas-jelas menganggap bahwa Presiden Jokowi sebaiknya kalau bisa dipercepat lebih baik sebetulnya. Cuman karena fatsun politik ya masih ada hal-hal yang mesti dinegosiasikan. Kan PDI menganggap bahwa Presiden Jokowi dulunya adalah petugasnya Ibu Mega. Sekarang Presiden Jokowi petugasnya Pak Luhut. Kan begitu cara berpikir PDIP kan. Jadi PDIP merasa loh yang besarin Pak Jokowi itu PDIP. Kenapa sekarang Pak Luhut yang kendalikan? Dan itu terbukti dari ratusan SK yang diangkat, yang diberikan oleh Pak Luhut untuk menyelesaikan bangsa ini. Kan Pak Luhut itu mungkin udah 2 koper itu SK pengangkatan kepala inilah, kepala koordinator ini. Baru kemarin ada SK lagi dari Pak Jokowi sebagai apa gitu. Saya juga lupa karena udah saking banyaknya gitu ya. Saya lagi usul ke Pak Jaya Suprana Muri supaya Pak Luhut itu dapat sepiagam Muri sebagai menteri atau tokoh politik yang paling banyak menerima SK. Dan Seknek mungkin udah hafal. Nanti 2 minggu lagi ada SK baru buat Pak Luhut sebagai ketua ini, ketua itu. Kemarin kalau nggak salah koordinator sumber daya air apa-apa. Daya air. Itulah. Ya. Dan itu ternyata media mencatat bahwa itu adalah 2 peran yang sebelumnya dipegang oleh Airlangga Hartarto yang diambil alih oleh Pak Luhut gitu loh. Jadi media menimbulkan kenapa ini kok perannya Airlangga Hartarto semakin dilucuti tapi perannya Pak Luhut semakin diperkuat. Ya, saya menganggap bahwa kan dulu Pak Erlangga yang dipromosikan oleh Pak Luhut dalam berhadapan dengan Bambang Susatyo di Munas Golkar. Jadi mungkin sekali Pak Luhut menganggap bahwa udahlah mending kasih ke saya semua itu. Sehingga nanti juga akan digabung nanti. Mungkin dalam 2 hari ke depan itu akan ada SK penggabungan antara Menteri Ekonomi dan Menteri Kemaritiman. Sehingga Pak Erlangga udah selesai aja tuh. Nggak. Mungkin Pak Erlangga yang akan jadi Dirjen Penanganan Sumber Daya Air di bawah Menteri. Kalau Golkar, bukan Golkarnya yang juga digabung, juga diambil alih gitu, Golkar. Golkar tuh mengandung dilema itu. Karena saya lihat Pak Erlangga sekarang main TikTok. Lalu ada video-video pendek. Lucu-lucu juga karena Pak Erlangga ingin ambil hati milenial. Dan wajah Pak Erlangga sebenarnya masih wajah milenial. Jadi kalau mau jadi milenial ya jangan ada di kekuasaan. Karena di kekuasaan itu wajah-wajah kolonial. Gitu pesan saya buat Pak Erlangga sebagai ketua Golkar. Oke. Saya kira ini makin asik, makin berisik, makin asik gitu ya. Dan saya kira besok akhir pekan kita mesti mohon maaf dulu dengan para viewer kita bahwa besok walaupun akhir pekan terpaksa kita tidak juga ngomong hal-hal yang ringan, tapi kita tetap ngomong hal yang serius. Tetap saja kita janjikan kita kemas dalam politainment. Ya. Dan tetap kita menganggap bahwa gerakan mahasiswa adalah gerakan hati nurani dan itu tidak mungkin dicegah oleh amplop-amplop kekuasaan. Dan tidak perlu ada otak-otak di belakangnya karena mereka sendiri sudah punya otak. Ya, oke, Bung Rocky. Salam nol. Otak selalu dipilih oleh sejarah. Yes. Salam 0%. Ya. Lagi potong bebek angsa dikuali gagal ngurus bangsa minta